Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus Lu, SHMM, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami. Perkenalkan, saya Dinda Fatia Zahara, mahasiswi STI ITMI Medan, jurusan Manajemen semester 6. Dan perkenalkan juga kedua teman saya. Nama saya Faradiba. Nama saya Henry. Baik, sebelum kami mulai membahas materi yang akan kami sampaikan, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan berbagi ilmu serta sharing kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Di poin pertama ada pengertian manajemen perkreditan. Manajemen perkreditan adalah suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Di poin kedua ada proses pemberian kredit. Kerangka dasar proses pertama, calon debitur mengajukan permohonan kredit ke bagian pemasaran atau account officer atau AO. Kedua, AO mempelajari permohonan tersebut. Bila dianggap layak untuk diproses, maka AO akan melakukan kontak dengan calon debitur untuk mengadakan pertemuan. Yang ketiga, bila permohonan dinilai layak, hasilnya dituangkan ke suatu proposal dan diajukan ke komite pinjaman untuk memperoleh persetujuan kredit. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Faradiba. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dinda, yaitu poin ketiga, unsur-unsur kredit. Mengapa seseorang membutuhkan kredit? Karena manusia adalah nama ekonomik dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terus terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk modal, bantuan dalam bentuk tambahan modal ilmiah yang sering disebut kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi ada juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpain dalam praktek perkreditan. Poin keempat yaitu tujuan kredit. Dalam membahas tujuan kredit, kita dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut suatu negara. Pancasila adalah dasar dari falsafah negara kita. Maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintahan yang mengembangkan tugas sebagai agent of development, menurut Bambang Rianto, apabila memang harus terjadi kerugian, maka bank harus memperkecil kerugian seminimal mungkin. Poin kelima, fungsi kredit. Dalam kehidupan perekonomian yang modern, banyak memegang peranan yang sangat penting untuk organisasi-organisasi bank yang selalu ikut sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal ini disebabkan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.
Kredit adalah kepercayaan, dan hal itu timbul bila telah ada pendekatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Karena kredit sangat dibutuhkan masyarakat, maka kredit mempunyai suatu nilai yang penting. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henry. Selanjutnya saya akan membawakan tentang informasi kredit. Sumber-sumber informasi kredit diperoleh dari laporan dari si pengusaha peminta kredit, lalu laporan dari rekor bank, dan laporan dari sumber-sumber lainnya. Setelah pelaksanaan kredit, maka bank harus mengatur administrasinya secara baik sehingga memudahkan bank untuk mengikuti perkembangan kredit tersebut demi usaha pengamanan. Langkah pengamanan ini dimulai sejak dari bank merencanakan untuk memberikan kredit. Usaha pengamanan adalah memperkecil resiko yang mungkin bisa saja timbul. Pengamanan kredit mempunyai dua sifat pokok, yaitu yang pertama adalah pengamanan preventif. Adalah langkah pengamanan sebelum kredit mengalami ketidaklancaran ataupun kemacetan. Pengalaman referensif adalah langkah pengamanan untuk menyelesaikan kredit yang telah mengalami ketidaklancaran ataupun kemacetan. Batasan pemberian kredit dikenal dengan L3 atau Legal Lending Limit, yaitu batas maksimal pemberian kredit. Batas-batasan pemberian kredit melebarkan risk spreading, menghindari monopoli kredit oleh grup debitur, mengurangi tekanan terhadap direksi oleh para pemegang saham atau pengurus lainnya, memperluas jaringan nasabah bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Linda. Baik, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prestasi atau objek kredit itu tidak saja dapat diberikan dalam bentuk uang, tetapi ada juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. Nah, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah penyampaian kata maupun sikap. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami.